Hai sahabat Elipsis, selamat datang lagi di konten ngabuburitnya Elipsis, yaitu Mohungguli. Dan seperti yang telah kami utarakan kemarin, bahwa konten ini kami akan menghadirkan orang-orang inspiratif yang tidak hanya terkenal, namun mereka juga berprestasi dan asal asli dari Gorontalo. Dan untuk kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Salman Alade sebagai dosen muda di YIN, dan dia adalah dosen bahasa Indonesia. Jadi kita kalau berbicara tentang buku, kita punya ahlinya di sini. Dan tidak hanya itu, yang menjadi narasumber kita pada hari ini adalah seorang anak muda asal Gorontalo yang terkenal iya, berprestasi iya, dan dia sekarang juga terdampar iya. Seperti apa ceritanya? Nanti kita akan berbicara lebih lanjut dengan dia. Pak Aman, tolong kenalkan siapa sih narasumber kita pada hari ini? Baik, tadi Ajeng sudah memperkenalkan narasumber kita hari ini. Ini Kak Noldi Fernando, yang biasa disapa dengan Kak Noldi atau Kak Odi. Halo Kak, selamat sore. Halo Kakak. Halo, selamat sore sahabat inspiratif. Baik, Halo, Kak selamat Noldi. bergabung di Elipsis. Iya. Ya, selamat bergabung di konten Elipsis, di konten obrolan. Bagaimana kabar Kak di sana? Baik? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik saja ya. Sampai dengan saat ini, meskipun kita masih dalam situasi di lockdown ya, di daerah ini, tapi ya seperti yang sahabat inspiratif lihat, saya sehat walafiat. Ini kan judulnya pasti kan teman-teman Alexis bisa baca bahwa ini adalah UTI Kota Gorontalo, yang dia terkurung di satu daerah yang bukan di kampung halamannya. Mungkin kakak bisa jelaskan, kakak sekarang berada di mana sih? Apakah jauh dari Gorontalo atau seperti apa? Saya kebetulan sekarang ini berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Sleman, itu di daerah Wahid Hasim. Nah, kalau kita berbicara tentang corona, sejak awal virus ini ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta itu salah satu daerah yang diinformasikan dengan jumlah pasien terbanyak yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira kalau menurut Kanoldi sendiri, di sana kan otomatis sebelum virus ini ada, Kanoldi punya aktivitas juga kan. Kira-kira punya dampak tidak terhadap aktivitas Kanoldi hari-hari? Kebetulan untuk aktivitasnya saya sendiri dari tempat kerjaan saya itu kan work at home sekarang ini, atau work from home ya. Jadi agak kalau bisa dikatakan ya tidak terlalu berdampak sih. Kalau untuk bersosialisasi dengan orang yang ada di sekitar itu kan saya itu mengkarantina diri saya sendiri di dalam ruangan. Makanya tidak ada komunikasi dengan orang yang ada di luar. Jadi kalau dari segi aktivitas sehari-harinya, khususnya di kerjaannya tidak terlalu berdampak. Kira-kira kalau khususnya untuk masyarakat di sana punya dampak yang cukup besar tidak terhadap, apalagi kan kita tahu bersama bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini salah satu daerah tempat wisata kan, salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia. Nah, otomatis dengan hadirnya virus corona ini yang sedang mewabah, apakah punya dampak tidak terhadap hal itu? Sangat-sangat berdampak, karena memang daerah istimewa Yogyakarta ini adalah tujuan wisatawan dari mancanegara maupun lokal ya, di mana kan income yang didapatkan dari daerah istimewa Yogyakarta ini kebanyakan dari sektor pariwisata. Makanya dengan pandemik yang kita hadapi saat ini sangat
terlihat jelas dampaknya bagi daerah istimewa Yogyakarta. Kalau untuk kehidupan kakak sendiri di sana kan, apalagi kan selama ini kan biasanya bisa keluar beraktivitas. Namun sekarang setelah ada corona harus terkurung di rumah, dan mungkin juga untuk pendapatan-pendapatan lain, apalagi yang aku tahu loh kakak itu kan sebagai tour guide juga, jadi untuk pemasukan mungkin akan berkurang ya. Nah, Iya. itu kakak di sana sebagai pendatang dari Gorontalo yang tinggal di Jogja, apakah mendapat juga bantuan dari orang di sekitar situ atau mungkin dari pihak pemerintah bantuan untuk bahan pokok? Apakah kakak dapat di sana? Ya, alhamdulillah ya, untuk pemerintah khususnya di daerah Yogyakarta itu sendiri sangat peduli akan pendatang maupun warganya, warga masyarakatnya, sehingga cepat sekali ditangani melalui Sultan. Itu sudah dikerahkan bahwa bantuan itu disalurkan untuk mahasiswa dan orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Bantuan seperti apa saja kak yang didapat? Atau mungkin bisa diperlihatkan ke kita, Iya, kita betul. kepo nih. Kan ya. Siapa tahu dapat berlian kali ya? Ya, untuk daerah tempat tinggal saya ini kemarin minggu kemarin itu baru diantarkan itu bantuan bahan baku makanan ya, yaitu nggak apa-apa ya saya lihat. Kalau kok, Boleh. kita kepo nih. Ada beras 5 kilo ini. Wah. Terus ada mie juga, dan ada kartu mie sama teh, terus bumbu masak sama minyak gitu. Terus ada kartu ucapan juga, karena memang di sini saya sangat merasa terharu dengan lurah yang ada di daerah saya, karena meskipun saya tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri atau tidak merayakan Ramadan, tapi mereka itu sangat peduli akan warganya. Seperti itu. Wah, kakak tadi kan kakak udah ngasih lihat nih bantuan apa saja yang didapat di sana. Jadi of course kalau kita lihat, oke lah kakak sekarang untuk kebutuhannya masih tercukupi dan masih aman lah untuk bertahan hidup di kampungnya orang. Tapi gimana sih rasanya dapat corona tapi nggak di kampung sendiri, lagi ada di kampungnya orang, dan kakak di sana tinggalnya sendiri juga. Kita aja nih yang di sini tinggal bareng keluarga, terus dapat corona, kita frustasinya minta ampun. Itu gimana sih rasanya dapat corona di kampungnya orang sendirian? Gimana? Untuk awalnya sih memang merasakan, karena ini udah jalan 3 bulan ya di lockdown. Ini untuk awalannya sih kayaknya sangat-sangat stres, karena memang depresi, karena tidak ada sosialisasi dengan orang yang ada di luar sana, dan seperti yang kita ketahui bersama ya, kan kita ini juga kan makhluk sosial, perlu bersosialisasi, sedangkan dengan adanya pandemik ini, kita ini diminta buat untuk karantina diri kita sendiri di dalam ruangan, dan karena saya pendatang sendiri di sini, ya jelas saya tidak mempunyai teman atau kerabat. Jadi hal yang saya rasakan itu sangat ya mengganggu pikirannya saya setiap hari. Saya ini mau bercerita dengan siapa, mau mencurahkan isi hatinya saya kepada siapa, itu saya juga agak-agak bingung. Tapi karena memang sudah ada media sosial ya, bisa saya sedikit curhat. mengobati lah. Karantina selama 3 bulan, kira-kira selama itu cara menghibur diri atau aktivitas apa yang Kanol di-sharing lakukan? Mungkin hal-hal yang sifatnya produktif, atau mungkin hanya sekadar menghibur diri saja, misalkan apakah ada kegiatan menulis atau membaca buku atau apa, barangkali bisa di-share ke kita. Oh iya, ada. Salah satunya itu dengan membaca buku, seperti yang Kak Salman bilang tadi, bahwa buku itu adalah salah satu jendela dunia juga kan, yang membukakan ilmu pengetahuan kita akan
pengetahuan yang belum kita ketahui sebelumnya, seperti itu. Penulis sendiri punya tidak buku favorit atau penulis favorit yang selama ini sangat disukai? Kalau untuk buku favorit itu, saya lebih condong bacanya buku yang bergenre kisah hidup seseorang atau biografi. Itu saya bisa mengambil pelajaran dari kisah hidup orang-orang tersebut yang mereka tuangkan dalam buku, seperti itu. Salah satu contoh buku yang saya paling gemari atau senangi yaitu Chicken Soup for the Soul. Wah, itu buku apa sih? Ya, boleh disebutkan juga siapa penulisnya? Untuk penulisnya sendiri itu random, karena banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang dituangkan di buku itu lewat pengalaman-pengalaman pribadi dari orang yang ada di seluruh dunia. Jadi semacam kumpulan kisah inspiratif seperti itu ya? Seperti itu. Itu cerita yang paling berkesan buat kakak sendiri, cerita yang seperti apa sih? Cerita yang paling berkesan itu ada satu cerita ya, yang dimana kebahagiaan itu ternyata sederhana. Kebahagiaan itu mudah didapatkan dan ada di sekitar kita. Jadi dengan mudahnya kita itu memiliki hidup yang lebih berarti dan memuaskan hanya setelah kita menyederhanakan hidup kita. Seperti itu. Kak, saya mau tanya dong, buku itu didapat di mana? Kayaknya saya udah mulai tertarik deh. sebagai sesama pecinta buku, apalagi kan kita tahu bersama, di Jogja itu kan tempat sangat mudah kita mendapatkan akses buku-buku kan. Apalagi dan murah. Iya, kayaknya kalau kita berada di sana walaupun di lockdown setahun, tapi kalau dekat dengan buku-buku kayaknya nggak bakalan terasa deh. Nah, buku itu bisa didapatkan di toko-toko buku. Ada mungkin di daerah Gorontalo sendiri, mungkin di Gramedia. Untuk bahasanya sendiri itu ada 2 pilihan. Kita bisa mendapatkan bukunya itu dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesianya sendiri itu diterjemahkan oleh Susi Purwoko untuk ahli bahasanya. Tadi kakak sebutkan dari buku itu kan kakak belajar bahwa ternyata bahagia itu sederhana. Nah, untuk dipraktekkan dalam kehidupannya kakak sendiri, apakah memang semudah itu untuk bahagia? Apakah memang bahagia itu sesederhana itu? Kembali lagi kita mengkaitkan dengan pandemik yang kita alami sekarang ini. Ketika kita mendapatkan suatu masalah yang memang kita sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, ada banyak hal-hal sederhana yang dapat menjadi jalan keluar kita untuk mendapatkan kebahagiaan atau hiburan, seperti itu. Salah satu contohnya lebih memperkuat komunikasi kita dengan orang melalui maksudnya keluarga kita, kerabat kita yang ada di jauh sana. Yang kalau saya sendiri kan ini jauh dari orang tua, ya, jauh dari keluarga kan, dan teman-teman saya. Jadi saya bisa telepon-teleponan dengan mereka, melepaskan rasa kangen saya kepada mereka. Jadi itu sudah bisa membuat bahagia. Iya, itu. Jadi ternyata bahagia itu emang sesederhana itu ya, walaupun hanya telepon-teleponan doang yang orang bilang, teleponan doang emang bisa bikin bahagia, ternyata bisa ya, sudah dibuktikan emang bisa. Karena kalau kita bicara tentang bahagia, bicara tentang orang tua, keluarga, tentu kita juga bakalan berbicara tentang keinginan, harapan. Nah, Kak Noldi sendiri, seorang Noldi Fernando, orang yang berprestasi, orang yang terkenal di Gorontalo, sebenarnya impiannya seorang Noldi Fernando itu apa sih? Impiannya saya untuk saat ini ialah cepat-cepat untuk pandemik ini selesai dan bisa membahagiakan orang tua saya, bisa menjadi seseorang yang berguna kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, baik itu sahabat saya, teman-teman saya, kerabat saya, itu aja yang saya
Kalau untuk yang lebih spesifik lagi kan untuk membahagiakan orang tua, itu apa yang ingin Kak Noldi lakukan lebih spesifik? Kayak apakah mau belikan rumah kah, atau Kak Noldi mau jadi orang yang hebat supaya kalau mereka minta apapun ya udah ini nih gesek aja pakai ATM gue atau apa gitu? Kalau untuk seperti itu, saya tidak mau berangan-angan terlalu tinggi karena memang saya tahu juga porsinya setiap orang itu berbeda-beda, kan? Dan untuk saya sendiri, saya sederhana saja dengan menjaga nama baik saya dan keluarga saya, terutama orang tua saya, kemudian bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain yang orang tua saya bisa lihat bahwa oh inilah ajaran yang saya sudah berikan kepada anak saya dan tidak menjadi beban bagi orang lain, itu saja. Luar biasa. Jadi kalau memangnya orang lain saat ditanya impiannya mereka mau jadi apa, pasti ada yang bilang mereka ingin jadi dokter, mereka ingin jadi polisi atau jadi apa. Dan ternyata Noldi Fernando memilih impiannya untuk menjadi kebahagiaan untuk orang lain. Noldi untuk menjadi kebahagiaan orang lain, masalahnya adalah kita harus bahagia untuk membuat orang lain bahagia. Sedangkan kita tidak selamanya bisa membuat diri kita bahagia. Nah, Noldi pernah ada tidak di satu situasi yang sedih banget nih, sedih dan merasa kayak terpuruk, ini titik terendah dalam hidup Noldi, pernah tidak? Itu situasi seperti apa? Terus cara bangkitnya lagi bagaimana? Namanya kita masih seorang manusia ya, karena kita ini bukan nabi, bukan malaikat, tapi pastinya kita akan selalu bertemu dengan hal ini. Nah, salah satu cara yang saya lakukan yaitu dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan lebih mengerti akan diri saya sendiri seperti apa, kekurangan saya apa, itu yang membuat saya lebih berproses lagi dan meningkatkan mutu saya sebagai seorang manusia. Tapi walaupun orang lain mungkin lihat, aduh Noldi Fernando itu kayaknya dia bahagia-bahagia terus, tapi mungkin tidak ya, pasti ada satu kejadian yang ada satu saat Noldi Fernando juga ikut bersedih. Kak, saya mau tanya dong, kira-kira selama Kak Noldi menjalani hidup, kira-kira ada tidak satu momen atau satu peristiwa yang pada saat itu Kak Noldi mungkin memang benar-benar merasa paling sedih atau memang berada di titik terendah atau merasa, wah kayaknya Tuhan sedang menguji hidup saya, misalkan apakah mungkin pernah kehilangan sesuatu yang berharga atau apakah pernah mengharapkan suatu impian yang Noldi sendiri merasa, oh saya akan bisa mendapatkan ini, tapi pada kenyataannya justru kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Kira-kira ada peristiwa seperti itu? Kalau misalkan ada, share ke kita. Ya, kalau untuk hal seperti itu ya saya akui banyak sekali saya menerima tantangan dalam kehidupan saya atau hal-hal yang membuat saya down dalam kehidupan saya sendiri ya. Karena ketika kita itu gagal dalam melakukan sesuatu, pastinya kita itu akan merasakan satu posisi di mana kita itu benar-benar berada di titik terendah. Ya, benar-benar berada di titik terendah dan merasa tidak ada gunanya perjuangan saya selama ini, seperti itu. Itu cobaan apa sih yang paling berat ya menurut Kak Noldi? Cobaan yang pertama itu kalau misalkan dalam hal memberikan kepercayaan kepada orang lain dan mempertahankan kepercayaan orang lain itu ketika mereka sudah saya berikan kepercayaan untuk bisa mempertahankan kepercayaannya saya, tapi mereka mengingkari hal tersebut, itu yang membuat saya down dan kayaknya
Jadi Saya sahabat elipsis, intinya cobaan terbesar di hidupnya Kak Noldi adalah dia pernah dihianati. Seperti itu ya bahasanya ya Kak. Iya, secara tidak langsung Kanoli mengatakan bahwa dia pernah memberikan kepercayaan ke orang dan orang menyanyiakan hal itu. Itu bisa sedaun itu kepercayaannya dikasih ke siapa sih Kak? Apakah itu adalah seorang yang spesial? Apakah Iya. itu bisa dibilang? Kalau untuk kepercayaan itu banyak sekali. Kepercayaan yang pertama yang saya kasih itu pada sahabat sebelum saya pernah memulai hubungan dengan mantan ya. Ya. Ketika kita dihianati sahabat kita sendiri kan pastinya Kak Ajeng juga atau Kak Salman juga pasti melihat apa sih kurangnya saya sehingga dia bisa mengkhianati saya. Berasa kayak Gitu. segala sesuatu itu kita sudah berusaha maksimal keluarkan, tapi pada akhirnya masih merasa dia selalu menganggap bahwa kita masih punya sejuta kekurangan. Iya. Sahabat elipsis, dua pria ini sedang curhat, sahabat. Nah, baik Kak. Ini kan sudah menyentil kisah cinta. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Noldi sendiri, kita mau minta deh definisi cinta secara sederhana dari versi Kak Noldi itu seperti apa kira-kira? Menurut Kak Noldi, cinta itu apa sih? Kalau untuk saya, pengertian dari cinta, versinya saya ya, pengertian dari cinta itu ialah memberikan tanpa harus menerima dan mempertahankan meskipun selalu disakiti. Dalam sekali ya, dalam sekali. Aku terharu, guys. Terharu aku tuh. Baik Kak, jadi kalau misalkan itu definisinya, kira-kira Kak Noldi sendiri punya tidak kriteria pasangan yang diidam-idamkan? Misalkan saya orangnya perfeksionis, misalkan, atau saya adalah tipikal orang yang sederhana, maka saya pasangan yang saya inginkan itu seperti apa? Pasangan yang saya inginkan itu ya yang jelas itu saya tidak mau membohongi diri saya sendiri dan membohongi semua orang yang sahabat-sahabat inspiratif ya sekarang ya. Pastinya itu kita mendambakan seseorang yang sesuai dengan kriterianya kita ya. Seperti itu. Karena masing-masing orang gimana sih yang mau dicari? Iya. Kalau saya orang yang mengerti dan menerima saya apa adanya. Dan kalau untuk tampangnya sendiri ya masing-masing orang punya kriterianya masing-masing. Jadi mungkin menurut saya jelek, orang lain juga belum tentu orang lain bilang dia itu jelek seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada yang orang itu harus nyaman ya. Jadi tidak ada yang jelek di dunia ini. Cuman tergantung dari kenyamanan dan kriterianya. Perspektifnya orang masing-masing. Perspektifnya orang masing-masing seperti itu. Saya mau tanya Kak, selama kurang lebih sudah lama sebelum corona pun kan memang sudah berada di Jogja. Kira-kira ada tidak di sana menemukan wanita-wanita Jogja yang mungkin ada yang sesuai dengan kriteria? Barangkali kan Kak Noldi hijrah dari Gorontalo ke Jogja, barangkali karena idam-idamkan perempuan Jawa atau ya seperti apa, barangkali mungkin ada, mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk wanita Jawa sendiri memang sampai dengan saat ini masih sekedar teman saja. Kalau misalkan bersosialisasi dengan beberapa teman yang ada di sini ya sebatas yang wajar-wajar saja, teman antara teman.
atau rekan kerja, antara rekan kerja seperti itu, atau teman kuliah dengan teman kuliah seperti itu. Belum ada yang spesial. Tapi kalau untuk kriteria sendiri, apakah Kanoldi selalu memberikan batasan bahwa saya harus mencari wanita yang memang sedaerah dengan saya, atau wanita dari suku manapun saya akan bersedia kalau itu cocok? Atau punya malah, oh sekalipun cocok, tapi kalau dia bukan asli dari daerah yang sama-sama kelahiran, mungkin itu akan jadi pertimbangan besar atau bagaimana kira-kira? Awalnya patokannya saya sih untuk masalah jodoh ya memang harus yang satu daerah. Cuman sekarang ini saya menyadari bahwa setiap orang itu memiliki jodoh atau garis takdir jodoh yang sudah memang ditentukan oleh Tuhan. Jadi tinggal dari kitanya saja bagaimana cara kitanya untuk menyikapi dan menerima jodoh kita itu. Seperti itu. Luar biasa. Kanoldi, nanti kita kan ada untuk yang tayangan terakhir nanti bakalan ada Ustadz nih. Ustadz dia akan berbicara tentang keresahan orang-orang anak-anak muda saat ini yang udah pengen bersama, hidup bersama, udah mau nikah, udah ada tanggalnya, udah pesan gedungnya, tapi tiba-tiba batal karena corona. Nanti ada Ustadz yang bakalan jelasin, tapi sebelum kita dengar penjelasannya Ustadz, kita mau minta pandangannya Kanoldi. Itu gimana sih menurut Kanoldi? Kasihan loh, ada orang yang udah memutuskan deh mau nikah, semuanya udah selesai. Ini sedikit lalu saya. Aku tahu pertanyaan ini pasti bakalan terasa banget ya, karena Kanoldi kayaknya pernah mengalami hal seperti ini ya. Iya, jadi kita udah benar nih, udah tanya ke orang yang paling benar. Itu rasanya seperti apa sih, dan bagaimana sih caranya untuk menghibur diri sendiri bahwa oke, ini nggak apa-apa, gimana? Oke, gitu ya, I'm okay di sini ya, karena memang saya sudah pernah mengalami di posisi di mana saya harus merelakan orang yang saya cintai tanpa ada masalah sebelumnya, tanpa ada pertentangan dari kedua belah pihak keluarga. Rasanya itu sangat berat. Mungkin saya harus membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa merelakan dan legowo atau menerima hal tersebut. Di mana calon dari istri saya, calon dari istri ini meninggal dunia seperti itu. Wow, terus berduka cita, Kak. Itu bagaimana sih caranya Kanoldi untuk membuat diri Kanoldi itu tetap kuat? Karena pasti kan saat menghadapi itu ya walaupun kalau kita ini kan dengan situasi sekarang, mungkin orang lain mereka hanya tertunda dan bisa menikah lagi, tapi kan pasti ada perasaan yang kayak sakit atau mungkin apalah yang dirasa. Bagaimana cara untuk tetap menguatkan diri? Untuk awal itu kayaknya saya selalu saya di sini merasa sangat-sangat berdosa karena sudah pernah menyalahkan Tuhan pada saat kejadian tersebut ya, di mana saya menyalahkan Tuhannya saya ketika hal itu terjadi, di mana saya sudah dan calonnya saya sudah mempersiapkan segala sesuatu, akan tetapi itu dipisahkan oleh takdir, di mana dia harus meninggalkan saya itu dengan cara yang saya tidak pikirkan sebelumnya. Ya, salah satu jalan keluarnya yaitu dengan saya banyak-banyak merenungi nasibnya saya melalui komunikasi dengan Tuhan lewat doa itu, dan banyak berkomunikasi dengan keluarga saya, terlebih khusus dengan orang tua dan adik saya,
karena adik saya juga perempuan, dia mengerti akan saya. Sempat saya berada di posisi di mana saya sangat down dan sudah bisa dikatakan agak sedikit linglung. Kalau sering menyendiri, selalu menyendiri, bukan sering. Iya ya, karena pasti itu hal yang sangat berat sekali. Jadi intinya jangan menyalahkan Tuhan, tapi mendekatlah ke Tuhan dan mintalah bantuan kepada keluarga, karena tempat yang paling nyaman itu adalah keluarga, dan yang bisa mengabulkan apa yang kita minta hanyalah Tuhan. Seperti itu. Nah, Kak Noldi, sebelum kita mengakhiri video ini dan kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz, kita mau minta closing statement-nya Kak Noldi. Kira-kira apa nih yang Kak Noldi mau rencanakan akan Kak Noldi lakukan jika Corona sudah berakhir? Silakan. Apa cita-cita saya ya atau keinginan saya ketika pandemik ini telah usai, yang pertama itu saya harus mengunjungi orang tua saya yang ada di Gorontalo. Pulang kampung ya? Iya. Dan saya harus mengunjungi sahabat-sahabat saya, ya seperti Kak Ajeng. Pak Aman enggak ya? Iya, Salman juga sebagai adik junior saya di sekolah. Saya harus mengucap syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika pandemik ini telah usai, dengan cara saya sedikit bersedekah untuk orang yang membutuhkan seperti itu. Karena berbagi rezeki itu sangat indah. Luar biasa. Mantap. Wah, Kak Noldi, makasih banget nih udah bersedia jadi narasumber di konten Mohunggulinya Elipsis. Semoga kita bisa ketemu lagi, tapi ketemunya bukan melalui video Zoom seperti ini, tapi ketemu emang tatap muka, cepat pulang. Semoga Corona cepat berakhir ya. Ada yang perlu dibawa dari sini, dari Malioboro untuk oleh ya. Yang kemarin sudah disiapkan, tapi tidak bisa diperlihatkan di sini. Ada sejenis kuda kecil. Unicorn. Kalau begitu kan Noldi, tolong stay safe dan tolong hadiahnya dijaga baik-baik. Kuda kecil. Jangan sakit. Jangan mati, jangan gila, tolong pulang ke Gorontalo, pulang dengan sehat, dan pulang dengan oleh-oleh. Iya, ada buku yang 2 sih. Iya, buku itu mungkin chicken soup 1 buat. Wah, Pak Salman, maaf ya, aku dapat oleh-oleh chicken soup nih. Yes. Mungkin buku saling pinjam-pinjam. Ya. Oke, terima kasih banyak ya buat terima kasih banyak Pak Noldi. Ya. Baik, sahabat Elipsis, itulah perbincangan kita dengan seorang yang sangat inspiratif, adalah Uti Kota Gorontalo. Dia dulu pernah meraih Uti Wakil 2 Kota Gorontalo tahun 2016. Dan tadi kita sempat berbicara tentang apa yang terjadi saat ini, di mana banyak anak-anak muda atau teman sebaya kita yang sudah merencanakan pernikahan, sudah ada bulannya, sudah ada tanggalnya, sudah ada bahkan sudah pesan catering dan gedung, tapi akhirnya semuanya harus tertunda karena mau tidak mau karena corona ini. Jadi di sisi lain pasti mereka akan merasakan satu hal yang tidak enak, baik mereka sendiri dan keluarga mereka yang sudah mempunyai banyak sekali persiapan. Di sini pasti mereka juga akan down. Tapi bagaimana sih cara Islam melihat ini? Apakah ini adalah satu teguran atau justru ini mempunyai hikmah sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kita akan melihat cara pandang Islam tentang apa yang terjadi menimpa teman-teman muda kita yang sudah merencanakan pernikahan. Kita akan menanyakan langsung dan mendengarkan langsung dari ahlinya. Silakan Pak Aman, disebutkan Ustadz siapa yang akan memberikan penjelasan kali ini? Ya, jadi pada sore hari ini kita akan
mendengarkan langsung ceramah singkat dari Ustadz Adi Saputra. Beliau adalah salah satu dosen dari kampus Islam yang ada di Gorontalo, yaitu YIN Sultan Hamid Gorontalo. Jadi sahabat Elipsis, sekali lagi terima kasih karena telah menyaksikan perbincangan Mohungguli kali ini. Dan saya Ajeng Mawadah, teman saya. Noldi Fernando. Dan saya Salman Alade. Ya, kami pamit undur diri dan selamat menyaksikan tausiah dari Ustadz Adi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama tentu saja marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan sekali lagi nikmat untuk dapat menjalani bulan Ramadan, dan kita alhamdulillah telah sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita kesempatan ini pada tahun-tahun sebelumnya. Namun ada sedikit pemandangan yang bukan sedikit lagi ya. Ada banyak pemandangan yang cukup berbeda antara 10 hari terakhir Ramadan yang kita laksanakan pada saat ini dengan Ramadan sebelumnya, di mana kita dihadapkan dengan segala sesuatu yang tidak kita sukai ketika wabah virus corona melanda dan merajalela di mana-mana. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mewabahnya virus corona ini tentu saja membawa banyak sekali implikasi negatif, terutama dinamika-dinamika yang dialami oleh setiap orang. Nah, salah satunya adalah dinamika atau problematika yang dihadapi oleh calon mempelai suami dan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan berniat untuk mengabadikan cinta mereka dalam satu ikatan suci mitsaqan ghalidan, yaitu pernikahan. Nah, dinamika yang mereka hadapi ini sebenarnya bukan hal yang biasa seperti itu, karena terbilang cukup aneh seperti itu, cukup jarang seperti itu, karena tidak semua orang mengalaminya. Nah, di tahun yang seperti ini, banyak orang yang berpikir bahwa untuk calon mempelai pria dan calon mempelai wanita memasuki atau ketika wabah corona itu melanda di mana-mana, mereka berpikir mereka harus membatalkan pernikahannya. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Nah, bukan berarti ketika wabah corona itu melanda kita harus membatalkan pernikahan kita. Tidak seperti itu. Bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, yang harus kita pahami bukan pernikahannya yang ditunda, bukan pernikahannya yang dibatalkan, melainkan pernikahannya yang kita tunda, seperti itu. Jadi bukan batal tetapi ditunda. Nah, tentu saja ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya ketika kita menunda pernikahan kita, di mana ketika wabah corona ini melanda atau merajalela di mana-mana, seperti itu. Salah satu hikmahnya yang pertama di dalam Islam itu adalah bersabar, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Kepada siapa itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar? Kepada orang-orang yang diberikan ujian. Dan orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tentu saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, dan tidak akan aku biarkan engkau mengatakan bahwa engkau itu beriman sebelum engkau itu aku uji. Jadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang meminta kesabaran dan ketabahan kita untuk dapat menghadapinya. Oke, itu yang pertama. Baik, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, ya. Hikmah yang kedua yaitu kita harus benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu yang telah kita rencanakan itu tidak semua dapat berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu bersedih, kita tidak perlu bermuram durja,
Karena insya Allah ya, salah satunya ya, tidak hanya kita yang merasakan implikasi ini, karena banyak juga mempelai yang kemudian mereka membatalkan pernikahannya demi menjaga kemaslahatan dan demi menjaga kebaikan bersama seperti itu. Nah, jadi mereka menunda hanya untuk apa? Hanya untuk menjaga kemaslahatan, menjaga keselamatan antara sesama itu. Yang kedua seperti itu. Jadi kita harus berpikir positif bahwa segala sesuatu ini tidak sebagaimana apa yang kita bayangkan, semua harus terjadi. Bahkan apa yang menurut kita itu sebenarnya bagus, belum tentu itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Nah, itu hikmah yang kedua. Nah, selanjutnya hikmah yang ketiga, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita harus menunda pernikahan? Ya, hikmahnya yaitu ketika pernikahan itu ditunda, kita benar-benar memantapkan diri kita, meluruskan niat kita untuk dapat menghadapi atau untuk dapat lebih kuat, lebih tangguh lagi menghadapi atau membangun satu bangunan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan menjalani sebuah kehidupan berumah tangga. Karena kehidupan berumah tangga itu tidak sebagaimana yang kita bayangkan seperti itu. Banyak orang yang berpikir bahwa pernikahan itu ya cukup akad nikah, bikin pesta, selesai. Tidak seperti itu. Nah, di dalam pernikahan banyak problematika, banyak lika-liku dan problematikanya. Nah, pernikahan itu diibaratkan seperti sebuah bahtera kapal besar yang kemudian bahtera kapal besar ini pergi meninggalkan pelabuhannya menuju ke samudera yang luas. Semakin jauh dia berlayar, maka tentu saja akan semakin tinggi ombak yang akan menghantamnya dan semakin dahsyat badai yang akan menerpanya. Maka dengan demikian dapat kita artikan bahwa semakin jauh kita menjalani kehidupan berumah tangga itu, maka akan semakin banyak problematika yang akan kita hadapi. Maka satu hikmah yang perlu kita petik ketika kita menunda pernikahan kita, di mana wabah corona itu merajalela, yaitu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan niat kita dan untuk memantapkan diri kita agar kita semakin mantap di dalam menghadapi kehidupan berumah tangga nanti. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi jangan bersedih dan bersabarlah. As-sabru kasobri murun fi madakatihi. Sabar itu bagaikan jadam, memang pahit rasanya, tetapi ya manis bagaikan madu hasilnya pada akhirnya nanti, seperti itu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Semua akan indah pada waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi